rencana menuju rapat umum anggota tersebut. Dan acara akan ditutup jam 4 sore jika semua berjalan sesuai dengan waktu. Begitu. Oke, I think that's all from me. Saya di mute. Oke, yang pertama saya akan lagi memperkenalkan narasumber kita yang pertama, ini Prof. Hikmahanto Juwana. Ya, selamat pagi lagi, Prof. Jam 3 pagi dari Selamat Amerika. pagi. Ya, Prof di US lagi di bagian mana nih, Prof? Di Syracuse di New York State. Iya. Okay, how is it di sana, Prof? How is the COVID? How is the travel? Kalau COVID surprisingly tidak seperti di banyak negara. Saya kemarin ya kita tahulah kalau di Indonesia, di Singapura kita juga dari satu terminal bukan satu gate ke gate yang lain harus dijejerkan dan lain sebagainya. Ketika saya sampai di New York City, selesai paspor ya udah keluar gitu aja. Dan mulai dari hari Selasa kemarin kalau saya tidak salah di sini boleh tidak menggunakan masker, walaupun saya tetap menggunakan masker, yang terutama bagi mereka yang sudah divaksin gitu ya. Jadi surprising enough, di sini kelihatan kayak nggak ada apa-apa begitu. Oke, jadi lebih ini ya, malah lebih lebih lenggang ya di sana ya? Iya, iya. Walaupun banyak juga masih yang WFH, kayaknya orang lebih suka di rumah bekerja daripada harus ke kantor gitu ya. Jadi saya dari di DC juga kelihatan lenggang gitu kotanya, di New York juga lenggang juga. Oke. Tapi kalau untuk aktivitas hari-hari di sana udah kayak Jakarta belum, Prof? Kan di sini udah aktif banget nih, kayak orang-orang udah ke restoran lah, udah ke mall lah gitu. How is it there? Iya, sudah. Kalau ke restoran dan lain sebagainya. Tadi malam saya makan malam sama anak saya tuh sampai jam 10 malam bahkan. Saya juga kaget juga di New York sini. Oke, kalau gitu. Baiklah, jadi sedikit tentang Prof. Hik. Saat ini Prof. Hik sebagai Ketua IABA yang sekarang ya, Prof ya. Prof. Hik sudah menjabat dari tahun 2013 ya. Dulu Prof. Hik ngambil edukasi di University of Nottingham tahun 97. Itu berarti ambil hukum ya, Prof ya? Hukum, ya. Betul sekali. Dan ngambil PhD, bukan masternya. Oke, PhD hukum ya. Oke, that sounds really heavy untuk aku yang bukan orang hukum. Dan sekarang Prof. Hik masih aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Betul. Ya, oke. Yes, the floor is yours, Prof. Feel free mungkin untuk say hi ke teman-teman yang ada di sini. Terus juga mungkin sharing waktu dulu kuliah di UK bagaimana. Terus juga pada saat 2013 menjabat sebagai ketua IABA, what made you take the decisions atau kayak and then how is it along the way? So yeah, I guess that will be the topic. Alright, terima kasih Astrid. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini banyak senior saya, juga senior sebagai pengurus dari IABA, mulai dari Pak Hayono Isman, Pak Saiful, Pak Irnanda, dan juga mereka-mereka yang sangat punya concern terhadap IABA sebagai wadah bagi mereka-mereka yang lulus dari Inggris, termasuk di sini Bang Sida ini sangat aktif dalam mempersiapkan rapat umum anggota untuk memilih pengganti saya. Saya bilang sama Pak Sida, tolong ini harus disukseskan. Karena saya sudah cukup lama menjabat dan saya pikir perlu adanya pergantian sehingga organisasi ini masih terus eksis dan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi juga pelayanan kepada para anggotanya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tadi Mbak Astrid sudah menyampaikan bahwa kalau dari sisi kenapa saya di IABA, karena memang lulus dari Inggris,
di University of Nottingham sejak tahun 93, baru selesai 97, mengambil program doktor di sana. Memang karena kami di Nottingham pada saat itu belum banyak mahasiswa yang ikut di University of Nottingham, jadi kita nggak ada PPI UK-nya, kira-kira seperti itu. Kita menyatu dengan Birmingham pada waktu itu, dan memang tidak banyak kegiatan yang dilakukan. Nah, sekembalinya saya dari Inggris, saya ini kemudian diajak sama Pak Yudi Hadori, lalu ada juga teman-teman yang lain, untuk Pak Tri gitu ya, untuk menjadi pengurus dari IABA. Pada waktu itu saya katakan, waduh saya ini berat ini, karena banyak kesibukan dan lain sebagainya. Tapi Pak Tri, Pak Yudi bilang sama saya, udahlah Pak Hikmanto, yang penting ada kami, katanya. Jadi pada waktu itu saya didorong untuk maju. Dan saya masih ingat di BPPT ada pertemuan IABA di mana saya dipilih menjadi ketua menggantikan Pak Irnanda. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, berbicara terkait dengan IABA, sebenarnya organisasi seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena ini menjadi wadah kita yang punya perasaan senasib sepenanggungan, karena kita sama-sama lulusan dari Inggris. Nah, yang kedua, organisasi semacam ini itu juga ada, misalnya lulusan Jerman, lulusan Jepang, lulusan Prancis, bahkan juga lulusan dari Amerika Serikat. Nah, bukannya kita kemudian mau memunculkan ego kita, tetapi menurut saya kalau kita mempunyai organisasi ini, maka kita bisa berlomba-lomba di dalam memberi manfaat kepada masyarakat, kepada anggota kita. Nah, yang ketiga, ternyata organisasi seperti yang kita miliki ini menghadapi banyak tantangan. Ya, tantangannya itu adalah, ya mudah-mudahan saya salah, kalau dalam konteks seperti sekarang ini wah ini pasti banyak yang ikut gitu ya. Tetapi nanti setelah berjalan udah mulai memudar gitu ya. Lalu kemudian bagaimana supaya organisasi ini bisa berjalan dengan baik ya, menjalankan visi misinya, itu juga menjadi tantangan kalau semua dari kita mungkin sibuk. Jadi kalau saya bandingkan dengan Persatuan Pelajar Indonesia di UK, ya tentu kesibukan itu hanya cuman belajar. Jadi teman-teman pada waktu kita menjadi mahasiswa mungkin bisa lebih punya waktu untuk berorganisasi. Nah, kebetulan kalau S2 saya di Jepang, nah kebetulan juga saya memimpin PPI Korda di Tokyo. Nah, itu bisa saya lakukan, yaitu saya katakan tadi, satu karena ada waktu banyak, yang kedua kebetulan Tokyo kota besar, jadi banyak mahasiswanya, jadi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan, event-event yang reguler. Nah, tetapi ketika kita sudah kembali ke Indonesia, ini yang jadi masalah, organisasinya ada, tetapi kadang kegiatan itu tidak ada. Lalu kemudian kalaupun kegiatan ada, permasalahan yang kita hadapi adalah anggaran. Bagaimana bisa mendapatkan anggaran, mensecure anggaran untuk melaksanakan kegiatan kita. Nah, di masa kepemimpinan saya mencoba untuk menerobos hal ini dengan pertama adalah bagaimana kita bisa mempunyai data dari para anggota IABA. Jadi kita sudah punya setup ini database, ya tapi sayangnya masih belum semua bisa kita jangkau yang sudah kita bentuk, dan mudah-mudahan nantinya siapapun yang menjadi pengurus ini akan meneruskan. Nah, hal yang kedua dari sisi anggaran, memang sulit sekali untuk bisa mendapatkan anggaran, tetapi kita coba untuk fundraising dengan mengadakan event, dan event itu nanti menghasilkan uang. Tapi juga kita mencoba untuk ini nih, ada Mbak Nia di sini, ada majalah IABA.
dengan harapan majalah ini nanti akan besar dan kemudian tentunya akan bisa punya kontribusi kepada IABA. Dan hal lain yang kita coba lakukan adalah kalau bisa kita harus punya chapter-chapter yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi kita dorong teman-teman di wilayah Indonesia untuk membangun cabang atau chapter IABA dan kemudian di sana mereka banyak melakukan kegiatan. Jadi organisasi seperti ini kalau sifatnya top down kayaknya tidak akan bisa maksimal. Jadi akan lebih baik kalau misalnya prosesnya atau pendekatannya adalah bottom up, di mana teman-teman yang di berbagai daerah sekarang ini banyak lulusan dari Inggris di berbagai daerah di Indonesia membuat chapter, lalu kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat bagi para anggota dan masyarakat di wilayah tersebut. Di sini ada, kalau saya nggak salah, Dokter Roy dari Manado ya, yang juga sudah melakukan kegiatan waktu itu minta persetujuan saya untuk menggunakan IABA. Saya katakan oke, boleh. Nah, tantangan yang lain adalah kita punya WhatsApp group, tapi WhatsApp grupnya itu biasanya malah rame soal politik gitu ya, ada perpecahan dan lain sebagainya. Dan ini bukan suatu yang unik juga karena WhatsApp group di angkatan-angkatan apakah SMA, SMP dan lain sebagainya itu ya pecah gara-gara ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan masalah politik. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itu tantangan yang kita hadapi. Lalu bagaimana ke depan? Saya sebagai ketua IABA yang sekarang tentu banyak harapan. Harapan saya IABA bisa lebih maksimal, bisa lebih besar, dan kemudian bisa terlihat di masyarakat bahwa ada organisasi yang disebut sebagai IABA. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu? Saya mencoba memunculkan ide, walaupun ini juga tidak terikat pada Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana IABA ini dipimpin atau diurusi oleh mereka-mereka bukan yang kayak saya ini kan lulusan S3. Kalau Pak Irnanda mungkin S2 ataupun S3. Tapi kembali ke laptop seperti zamannya Pak Hayono Isman yang mereka-mereka lulusan S1 dari Inggris. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Saya ingin lebih ada militansi dari para pengurusnya untuk mengembangkan IABA. Nah, kemarin dalam kepengurusan saya coba fasilitasi anak-anak muda untuk bisa ikut di dalam pengurusan ini. Nah, sekarang saya men-challenge apakah bisa kita memilih anak muda lulusan S1 dari Inggris untuk memimpin organisasi ini. Saya melihat bahwa para lulusan S1 dari Inggris ini perlu diberikan wadah. Karena kalau kami-kami ini yang S1-nya dari Indonesia, biasanya kita sudah punya wadah, apakah yang namanya Iluni UI, atau misalnya Kagama, dan lain sebagainya. Nah, bagi mereka yang S1, kalau mereka membuatnya atas dasar pendekatan universitasnya, kelihatannya dari Inggris itu akan sangat sulit. Walaupun saya tahu bahwa ada chapter-chapter yang lulusan misalnya dari LSI, itu ada, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya memungkinkan, kita berharap bahwa mereka ini berkiprahnya adalah di organisasi ini. Nah, sementara senior-senior atau mereka-mereka yang sudah punya nama, katakanlah bisa menjadi pembina ataupun penyantun atau apapun namanya, penasehat yang akan memperkenalkan IABA dan bila perlu pikirannya yang dibutuhkan, bukan tenaganya lagi. Tapi kalau misalnya yang muda-muda ini tenaganya. Tapi sekali lagi ini bukan berarti saya ingin mendikte Bapak Ibu para anggota nantinya harus memilih anak-anak yang muda-muda, tetapi ini hanya harapan dari saya. Tapi kembali lagi kedaulatan ada di tangan Bapak Ibu sekalian pada saat memilih siapa yang menjadi ketua nantinya. Nah, yang berikutnya adalah saya berharap database itu kita harus selesaikan, kita tuntaskan.
Memang yang jadi permasalahan kemarin itu karena ada database yang sudah ada, tapi tidak match dengan katakanlah database yang akan kita bangun. Bahkan sempat kita menggunakan profesional untuk bisa mengcover ya para anggota untuk masuk dalam database. Nah, saya berharap kalau misalnya ada database yang bagus dan kita bisa menangkap semua lulusan, itu potensi untuk kemudian interaksi antar anggota, siapa tahu yang muda perlu pekerjaan, yang dari yang senior yang punya perusahaan atau di perusahaan besar mereka berada itu akan sangat baik juga dengan database. Dan database ini juga bisa nantinya kita bisa memotret kalau kita akan membuat chapter-chapter ataupun pendekatan bukan chapter di daerah tapi dari lulusan mana, di universitas mana. Bahkan juga ada yang sekarang ini yang mendapat beasiswa Chevening juga punya grup sendiri. Nah, itu yang kita harapkan bahwa ini bisa masuk semua dalam IABA. Tapi sekali lagi database ini menjadi satu hal yang sangat-sangat penting. Dan yang ketiga dan terakhir ini harapan saya bahwa IABA nanti kalau misalnya diurus dengan mereka-mereka yang muda, itu bisa membuat kelompok-kelompok kegiatan. Seperti sekarang ini ada kelompok kegiatan yang untuk lari, ada kelompok kegiatan yang mungkin bersepeda, lalu ada juga yang kelompok kegiatan berinvestasi saham, misalnya begitu. Nah ini juga sangat-sangat marak juga karena kaum milenial ini sekarang senangnya berinvestasi di saham, jadi mereka bisa saling tukar pikiran dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang saya harapkan. Tapi sekali lagi kita butuh orang yang militan dan orang itu tidak hanya satu orang, tapi harus banyak orang karena pengurus nantinya tidak hanya bertumpu pada satu orang, dua orang atau tiga orang, tetapi banyak orang sehingga eksistensi dari organisasi ini yang sifatnya abstrak itu bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Saya rasa saya berhenti sampai di situ Mbak Astrid karena waktu yang dibatasi pada saya gitu ya. Dan nanti masih ada senior-senior yang bisa men-share pengalamannya terkait dengan IABA ini dan sebagai hal terakhir IABA harus dirasakan oleh para anggotanya. Saya rasa itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget, Prof. Jadi the big message would be that IABA harus bisa dirasakan oleh seluruh anggotanya. Terus juga tadi ada harapan kalau bisa nanti penerusnya itu adalah yang muda-muda, younger generations, yang lulus S1 dari UK, terus juga punya profil yang mungkin militan tadi dibilangnya, so we can actually gather everyone untuk masuk ke dalam IABA yang masih terpencar-pencar, yang masih ada di luar dan bikin grup-grup sendiri, bisa masuk dan kayak terrecord dan tertampung di dalam IABA semua. Terus ada juga harapan terkait database. Karena database, I agree is very important. Kalau bisa informasinya itu updated, terus juga komprehensif dan akurat. Dan juga diharapkan nanti untuk pemimpin yang baru atau untuk IABA ke depannya itu bisa menjadi wadah untuk membuat kelompok-kelompok kegiatan yang bermanfaat, whether it be in sports atau di investasi atau mungkin karir atau mungkin kelompok-kelompok lain yang tetap bisa istilahnya mempersatukan lulusan-lulusan UK yang saat ini masih banyak tersebar dan belum misalnya terangkum menjadi satu dalam IABA. Kurang lebih gitu, mohon maaf Prof kalau rangkumannya kurang akurat. Thank you. Nanti untuk teman-teman yang ada pertanyaan terkait apa yang sudah Prof sampaikan, bisa juga tadi bisa dimasukkan ke chat atau nanti raise hand ya pada saat kita buka diskusi tanya jawabnya. Oke, selanjutnya kita ada narasumber selanjutnya Pak Irnanda Laksanawan. Selamat siang Pak Irnanda. Selamat siang Mbak Astrid. Ya, salam kenal ya Pak. Ini kayak saya baru pertama kali ketemu Pak Irnanda. Oke, Pak Irnanda menjabat sebagai Ketua IABA dari tahun 2007 sampai 2013 ya Pak ya? Iya. Pak Irnanda juga waktu itu mengambil pendidikan di Inggris di University of Birmingham ya Pak?
itu untuk School of Production Engineering di bagian Integrated Production and Manufacturing Engineering, dan juga ada di School of Business-nya, Pak. Jadi ada 2 kali ya? Bersamaan. Oh, bersamaan. Oke. Sorry Pak, boleh tahu itu di tahun berapa, Pak? Tahun 89-90 ya. Oke. Tahun 89-90. Sudah lahir ya, Mbak? Kenapa? Sudah lahir ya, Mbak? Belum, Pak. Waduh, itu Birmingham kayak apa, Pak, bentuknya? Saya UOB kan tahun 2014, Pak, ke sana. Kita udah usur. Dulu ini tinggal di mana, Pak? Di Sally Oak? Dulu udah ada Sally Oak ya? Ada, kita Lucas House. Oke. Dan terus ke ini, Aston, kita di I see. City Council Housing namanya. I see. Itu di dekat kampus? Enggak, di Aston, dekat Aston Villa. Oke. Nyebrangin kota. Nyebrangin kota, iya, aku bayangin ke Aston jauh juga. Nah, gitu. I see. Oke, interesting. Oke, Pak Irnanda, sedikit tentang professional track Pak Irnanda, izinin saya share ya Pak ya. Jadi Pak Irnanda pernah menjabat sebagai staf ahli Menteri BUMN di bidang SDM dan Teknologi tahun 2012 ke 2013. Pak Irnanda juga pernah jadi Deputi Menteri BUMN di bidang usaha industri strategis dan manufaktur, itu tahun 2010 sampai tahun 2012, terus juga pernah menjadi komisaris Pertamina di tahun 2006 sampai 2007, dan staf ahli komisaris Pertamina di tahun 2003 sampai 2004. Kalau saat ini aktif sebagai dosen penguji doktor atau S3 di bidang strategic management dan akuntansi di Universitas Indonesia ya Pak ya? Ya, oke. Ya, Pak Irnanda, the floor is yours now. Basically topiknya sama, jadi sedikit tentang kenapa dulu Pak Irnanda memilih untuk memimpin IABA, kemudian harapannya apa, dan mungkin sedikit kesan-pesan atau lesson learned pada saat waktu itu memimpin IABA. Silakan Pak Irnanda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak sekalian, Ibu, adik-adik, senior-senior, ini Pak Budi Zen ini senior juga, Mbak Bini, Bu Hori, Pak Wendy, Pak Ayono Isman, terutama ini mentor saya, Pak Ayono Isman itu mentor saya segala hal ini. Dan tentunya seperti Pak Iqmanto ya, jadi kita itu nggak ada yang mencalonkan diri, kita didorong-dorong untuk mau. Jadi lebih apa ya? Didorong-dorong terus, akhirnya ya udah deh, kalau memang teman-teman mau ya oke, kita jalan. Jadi ya lebih cenderung kita ini giving ya. Memang kebetulan waktu di Birmingham saya ketua mahasiswa di Birmingham University untuk apa tuh namanya ya, Indonesian Society in Birmingham University. Ya, kebetulan ketuanya saya. Jadi dan kenapa saya juga waktu itu 2013 saya bilang ini udah waktunya nih, saya udah lama seperti Pak Hik juga, sudah 6 tahun apa udah lama ini, kelihatan nggak pantas lagi nih terus-terusin kan. Harus tahu diri lah gitu ya. Nah, sekarang banyak orang nggak mau mundur, dimundur-mundurin nggak mau. Kalau kita malah memundurkan diri aja susah banget gitu. Jadi inilah IABA ini uniknya gitu. Semua orang maunya volunteer, tidak mau ada apa-apa karena memang ini pertemanan. Jadi menurut saya ini IABA lebih kepada pertemanan ya, pada network. Kebetulan kalau kenal sama orang-orang, teman-teman senior di beberapa instansi, kita bisa bicara dengan baik. Kebetulan Pak Pratikno itu teman seangkatan saya. Jadi Pak Pratikno juga pembina di IABA. Waktu saya ketua umum IABA, beliau berkenan jadi ketua IABA di chapter Jogja gitu. Saya sama beliau satu angkatan, ya saya sama-sama suka ke pasar, ke Sally Oak, cukur rambut juga kadang-kadang karena kita cari gratis, kita cari cukur rambut sama Pak Pratikno aja katanya. Rambut saya dicukur bagus tuh sama Pak Pratikno, makanya dia. Jadi apa namanya, beliau orangnya baik hati, mencukur tanpa uang gitu. Dan lain-lain lah, banyak sekali teman-teman yang di university di UK itu banyak menjadi pemimpin di Indonesia, pernah jadi menteri, seperti Pak Hayono Isman kan pernah jadi menteri, Pak yang pertama justru Prof
Yono Sudarsono gitu, Pak Menteri berapa kali. Gitu. Jadi kita ini sebetulnya berkumpul ya apa ya ingin belajar lah dari para senior, dari teman-teman yang lebih punya pengalaman baik, dan itu ternyata banyak berguna. Jadi menurut saya ya apa itu bisa kontribusi lumayan lah pemikiran-pemikiran, dan saya yakin sekarang dengan alam demokrasi sekarang mungkin kita bisa memberikan insight-insight yang berbeda dibandingkan yang sudah ada di mainstream media sosial ya, yang sekarang isinya menurut saya agak mengkhawatirkan ini. Bukan kita sok nasionalis ya, tapi kita kadang-kadang teman-teman yang juga sudah banyak S2, S3 itu ternyata agak berbeda pemikirannya dengan yang harusnya sebagai pejuang-pejuang negara ini gitu. Jadi saya rasa IABA bisa juga memberikan masukan, tulisan-tulisan yang lebih membangun, lebih konseptual, bahwa sepertinya tidak seperti itu, banyak insight. Dan juga mungkin saya kegunaan lagi ya dalam alhamdulillah sebagai anggota IABA, sebagai ada dalam grup pertemanan IABA ini, ternyata sangat mempermudah waktu saya menjadi Deputi Menteri. Jadi waktu saya menghadapi Kementerian Pertahanan, Profesor Yono Sudarsono sebagai Menteri Pertahanan, itu kita membuat undang-undang industri pertahanan. Waduh, susahnya setengah mati nih Prof. Karena undang-undang industri pertahanan memotong banyak rantai, memotong banyak kantong orang, memotong banyak vested interest group. Dengan saya langsung bertemu beliau pribadi, akhirnya itu lancar semua. Karena pakai setengah kamar gitu, tidak formality. Jadi ternyata IABA membawa manfaat untuk bangsa ini, sehingga undang-undang industri pertahanan yang membuat industri pertahanan kita ini tidak boleh dijual. Sekarang sahamnya nggak boleh dijual, 35% lokal konten, alih teknologi R&D bersama, dan harus ada Indonesian side, tidak seperti dulu yang mungkin bisa beli barang tanpa ada lokal konten, 0 rupiah, 0%. Jadi saya rasa kalau kita menggunakan dengan baik ya bisa gitu. Mungkin juga pelajaran kita, kebetulan alhamdulillah pada waktu pengurusan saya, kita sangat dekat dengan British Council dan British Embassy, bahkan itu sudah menjadi our second home. Jadi Mas Yudi itu yang biasanya sangat dekat dengan beliau-beliau itu. Jadi setiap acara di Kedutaan Besar Inggris, setiap acara di Britchem, setiap acara di British Council, kita selalu menjadi partner. Dan saya yakin di dalam pengurusan Pak Hik juga demikian, dulu Pak Usman. Jadi ini bagusnya kita bisa menjadi jembatan antar negara untuk suatu kebaikan. Kebaikan bangsa ini, kebaikan mungkin kita juga. Dan kalau orang Inggris itu kan paling senang referensi ya. Anaknya mau sekolah, ponakannya, temannya di referensi Pak Hik itu kira-kira langsung masuk gitu. Apa diferensi Pak Hayono kasih referensi, Pak Yono Sudarsono langsung masuk itu, karena university di Inggris itu kan senang referensi ya, modelnya seperti itu. Jadi this is also the other side of ya kegunaan secara kita bisa berteman dengan baik itu karena referensinya cukup hebat gitu loh, cukup dahsyat. Yang bahkan karena seringnya kami diundang ke Kedutaan Besar Inggris, waktu Perdana Menteri Tony Blair datang ke Indonesia, kita beri honorary member IABA Indonesia loh, itu tercatat itu. Nanti itu Mas Yudi bisa ngasih stick itu apa namanya, beberapa foto-foto lah bahwa kita ini punya honorary member namanya Tony Blair, itu legally recorded itu. Jadi it's a good things kita bisa langsung ketemu dengan Perdana Menteri Inggris dan lain-lain, dan kita bisa bicara langsung, kita bisa mengungkapkan pendapatnya. Jadi saya rasa yang pertama adalah jangan membuat organisasi IABA menjadi terlalu formal ya, nggak jalan. Kedua, biasanya IABA itu senang pada kelompoknya masing-masing, ada University Birmingham, ada Huddersfield, ada Norwich, ada masing-masing punya sendiri gitu. Let them do that way. Cuman kita sebagai sistem integratornya aja, karena mereka punya kenangan masing-masing ya. Ke pasar bareng-bareng, waktu datang pertama salah beli apa namanya anggur itu bilangnya apa wine fruit gitu ya. Jadi itu teman saya lihat
Kamu mau beli apa? Ini wine fruit apa? Itu anggur, grape. Iya, iya. Banyak yang lucu-lucu. Jadi mereka tuh senang karena kelucuan-kelucuan, makanya mereka dalam satu kelompok, dalam kelompok university atau kelompok even lebih kecil dari university, angkatannya atau kelompok dalam dia kesenangannya waktu di universitasnya senangnya ke toko-toko atau senangnya ke tempatnya yang barang murah meriah gratis apa itu Sabtu Minggu itu flea market ke apa gitu tuh ada kumpulannya sendiri tuh. Jadi menurut saya kita buat organisasi ini loose tapi integrated karena kita membuat sebuah digital sekarang ini kan nggak ada batasan negara, waktu, semua nggak ada batasan. Jadi membuat virtual organization ini juga jalan. Selain organisasi fisik, virtual organization saya rasa perlu. Dan saya terima kasih sekali nih Pak Sida ini luar biasa ya, sangat membimbing teman-teman sekalian nih. Pak Sida ini senior tapi luar biasa. Saya melihat Pak Sida ini sangat care pada IABA dan senior-senior seperti itu seperti Pak Ayono juga selalu care sama kita. Pak Yuwono dulu sangat care. Pak Lulu juga sangat care. Apalagi sekarang Pak Hik. Jadi saya rasa saya senang bergaul dengan alumni IABA karena everybody cares for others gitu. Itu saya rasa motonya IABA cares for others gitu ya. Others ya within us or externally gitu. Saya rasa itu dulu Mbak Astrid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Irnanda untuk sharingnya. Jadi kalau aku boleh sedikit summary dari Pak Irnanda terkait harapan untuk IABA ke depannya. Jadi IABA itu resonate dengan basically pertemanan atau network. Karena dari close-knit relationship, dari pertemanan, dari memori yang tadi dibangun bareng, mungkin dari grup-grup yang istilahnya mungkin dari angkatan lah, atau dari university-nya, atau dari kotanya, atau mungkin dari area tinggalnya sendiri belanja bareng ke kampus, bisa ujung-ujungnya mempengaruhi pembuatan kayak policy and regulation development di negara Indonesia. So it start from friendship sampai akhirnya memberikan bukti nyata dan hasil nyata ke negara Indonesia. I really like that, and IABA cares for others internally and externally. Okay, that's a very good sharing. Thank you Pak Irnanda. Okay, selanjutnya saya mengundang Pak Saiful Haknanan. Beliau adalah Ketua IABA tahun 2001 sampai 2007. Pak Saiful dulu mengambil O&A level di Concord College di Shrewsbury dan sempat menjadi Ketua PPI London tahun 79 sampai dengan tahun 80. Oke, the floor is yours, Pak Saiful. Yes, halo Pak, salam kenal Pak Saiful, selamat siang. Bisa didengar ya, mohon maaf ini tempatnya kurang kurang kondusif. It's loud and clear Pak, all good. Oke, good. Yeah. Ini saya di lapangan golf soalnya. Oh oke. Sabtu golf. Ya, Pak. Keren. Jadi yang terhormat dan saya sayangi senior-senior saya yang hadir, bahkan beberapa ini pendiri IABA mestinya ya, seperti Mas Budi Sen, Mas Sida, yang bikin lambang itu kan Mas Sida dulu ya, dan juga yang koreksi Budi Lim Mas. Oh Budi Lim ya lu ikut juga lah ya. Jangan suka merendah lah Kang Sida. Jadi juga begitupun dengan senior-senior pejabat yang hadir, Mas Irnanda ini sama saya baiknya setengah mati, entah karena alumni Inggris atau alumni Gontor sesama Surabaya atau gimana, nggak ngerti juga ini. Tetapi baik, dan Pak Hikmanto, saya senang Bapak berhasil menjadi penerus kita. Bahkan mungkin kalau bisa lanjut lagi sampai umur 75 gitu kira-kira. Jangan, ampun. Lah Mas Irnanda janjinya 3 tahun, akhirnya jadi 6 tahun juga. Seperti juga saya. Saya ingin men-challenge lah, mulainya dengan ingin men-challenge ya. Astrid ini IABA dari masa ke masa. Ini menurut saya agak tua nih. Harus di-push lagi nih. Tadi Mas Irnanda sudah menyampaikan suatu yang challenging ya, semacam
moto bagaimana kita helping others ya. Saya kira IABA dari masa ke masa ini mungkin masih koma ini. Bagaimana kita mempush boundaries, providing opportunities for the next generation, which is millennials. Menurut saya itu tantangan bagi kita ke depan. IABA kalau boleh saya cerita nanti ditambah ada Mas Yono juga yang saya teruskan tongkat estafetnya. Dimulai dari suatu niat luhur dan dimulai oleh Mas Yono pada saat mencapai generasi kami, generasi saya, Mas Budi, Mas Yono dan lain sebagainya. Itu memang dan mudah-mudahan sekarang sudah sangat berkurang, tapi mungkin masih eksis. Kita ini sangat fragmented. Di London sendiri, pada saat kita sekolah, saya 74 sampai dengan tahun 80. Ya. Ini generasi 70-an nih kita nih. Udah tua nih Pak Imanto. Itu jarang sekali pada saat itu kita bilangnya istilahnya Mas Budi karya siswa ya Mas Budi ya. Karya siswa ya. Artinya adalah teman-teman senior-senior dari pemerintah dengan beasiswa yang memang pinter-pinter, mereka fokus ke sekolah. Dan sementara ada dari private sector, seperti kami-kami ini. Nah, kami-kami ini nggak fokus Mbak Astrid. Kita fokusnya ke itu, tempat Mas Budi suka ngopi di Mayfair itu. Park Lane ya, ada namanya itu yang ada jembul-jembulnya di belakang itu kalau jalan. Nah itu Mas Irnanda nggak ngalami. Nah itu kita seringnya wis pokoknya yang semi-semi ada lagu disco ya kan dan lain sebagainya. Jadi emang bahkan kemudian ada London, ada Brighton, ada kelompok Bournemouth dan seterusnya. Sehingga memang pada saat kami menjadi ketua umum, ini histori aja ya, menyatukan itu demikian sulitnya. Karena yang satu inginnya sesuatu yang kiranya lebih akademis, ya kan. Yang satu grup lagi kiranya pengen kongko-kongko aja, ya kan. Nah yang satu lagi kalau nggak goyang nggak enak gitu. Cuma berdiri aja gitu nggak enak. Maunya pakai goyang-goyang kepalanya mesti begini-begini dan lain sebagainya gitu loh. Nah kalau Mas Irnanda kan goyang-goyang zikir ya Mas ya. Nah kalau ini lagu disco Mas. Wes aku setengah mati Mas menyatukan ini. Ini buat adik-adik yang muda-muda ini. Nah itu pengalaman-pengalaman pada saat itu. Tapi anehnya aktif gitu dan rame. Nah pada saat rame kita selipkanlah 1-2 academician, Mas Budi itu yang selalu mendorong, mengingatkan, Mas orang kita ini pinter-pinter loh, kok dikumpulin untuk kasih suatu makalah dan lain sebagainya. Seperti yang tadi Mas Irana sampaikan, paper-paper yang berkontribusi lah. Nah, sesekali bisa kita selipin seperti itu. Sekarang ini kan dengan background semacam itu, maka tantangan kita ke depan. Sekarang ini kan let's be realistic, let's be honest. Kita ini mengalami perubahan dunia yang demikian dahsyat dan cepat. People don't come to our association unless they see and find something that will be useful to them. Kalau dulu saya Mas Irnanda atau Mas Yono undang, saya pasti datang. Karena perkawanan saya begitu erat dengan mereka-mereka ini. Jadi kalau Mas Irnanda minta saya melakukan apa dan lain sebagainya, saya pasti support. Bahkan Mas Hikmahanto juga melalui NIA dan lain sebagainya, saya masih ada ikatan gitu ya. Cuma kalau anak sekarang nggak bisa Mas. Nah challenge kita dari dulu, apalagi akhir-akhir ini,
untuk menggerakkan. Jadi umpamanya kita, jadi ada satu hal, apa yang membuat IABA ini bisa menarik anggota-anggotanya? Apa sih? Saya setuju dengan Mas Hikmahanto. Kita nggak bisa top down. Listen to your constituents. What do they want? And let them formulate what it is that they want to be done through IABA. Buat mereka nggak penting, Mas, ketemu dubes, foto-foto, wes nggak penting. Buat mereka yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa menjadi the next the next pencetus Tokopedia atau Gojek dan lain sebagainya. Ini kita deal dengan generasi Indomie ya, unfortunately ya. Semuanya kan serba Indomie ya. Maunya cepet, terus jadi. Ya kalau nggak enak buang gitu ya, cari yang lain. Makanya usia pernikahan pun kan bisa 3 bulan, 6 bulan, udah nggak tahu ya. Kalau dulu kita mau cerai sampai sekarang pun masih takut. Ya. Nah kalau anak-anak kita cerai, ya wis cerai aja, gampang. Nah, jadi apa yang membuat mereka akan tertarik? Yang kedua challenge lagi adalah even kalaupun ada ketertarikan, membiayainya seperti apa? Zaman sekarang ini, ya alhamdulillah kalau zaman Mas Yono, injak kaki si A, si B, si C karena menteri ya wis datang semualah itu dana-dana. Nah ini Mas Irnanda nggak jadi menteri. Mas Hikmahanto nggak jadi menteri. Kita harapin banget loh, kita doain. Nggak jadi menteri juga. Lah kan mau nginjek kaki siapa? Ditendang kakinya kalau injek kaki. Kan gitu. Nah, bagaimana kita menggerakkan umpamanya ada seed money dulu, kemudian seed money ini dihemat dan dipakai membantu anak-anak muda yang nantinya akan membawa IABA ke depan. Kita harus turun tangan juga. Zaman saya masih muda, Mas. Cari dana tuh zaman saya masih muda. Setelah saya, zaman Pak Irnanda, itu udah mulai sulit. Udah mulai sulit. Ya Mas ya, Mas Irnanda ya. Ya, lumayan lah. Dulu Kementerian BUMN masih injek-injek kaki dikit. Nah, modal kaki kan? Kaki injek-injek dikit. Itu banyak kok. Alumni Inggris di BUMN itu banyak banget. Di Rut Telkom sekarang aja lulusan UK itu. Direksinya juga banyak lulusan UK. Nah, bagaimana mengawinkan program yang diinginkan oleh para anggota dan kemudian pendanaan yang berkesinambungan. Jangan nunggu kalau ada aktivitas Nia keliling-keliling. Wong aku wis bosen di WA sama Nia. Bosen guys. Saking cintanya sama Mas. Lah akui. Jadi ini dua hal yang menurut saya kritikal. Kita peras otak kita sama-sama, minta anak-anak muda kita untuk berpikir bagaimana membuat suatu program yang bisa crossing the boundaries. Bisa menyatukan fraksi-fraksi yang ada. Saya kira tantangan ke depan, kalau bisa dua hal itu dilakukan, nah program itu juga saya kira nggak usah yang terlalu heboh-heboh, yang praktis-praktis ya. Saya pernah ngomong waktu di interview Nia di majalah, coba deh kita bisa nggak ya kita aktif berpartisipasi dalam meningkatkan SDM generasi kita di generasi muda-muda ini di Indonesia. Nah kalau dulu kita berpikir ngirim orang keluar, gimana kalau uangnya kurang kita carilah pensiunan entah itu mekanik, pensiunan electrician dan lain sebagainya, mengajarkan metodologi yang baik gitu loh. Di kita mungkin banyak yang jago, tapi metodologinya biasanya kurang baik. Jadi bekerja sama dengan British Council, bekerja sama dengan British Embassy, bahkan bagaimana membuat TK SD negeri menjadi lebih menarik. Kita bisa kerjasama dengan Mendikbud, bawalah pensiunan dari Inggris. Nah, kita yang menggerakkan, kita mungkin ada yang bisa bantu pendanaan juga menurut saya. Seperti tadi disampaikan, di BUMN,
pribadi dan lain sebagainya. Jadi itulah tantangan yang menurut saya cukup menarik. Harapan saya nggak muluk-muluk. Harapan saya IABA ini bisa aktif aja dan bisa berbuat sesuatu yang praktis tetapi dirasakan oleh masyarakat. Saya kira itu. Matur nuwun waktunya dan mohon maaf jika ada saya lupa nyebut atau salah kata pada senior-senior dan teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Saiful. Really like the sharing as well. IABA at first harapannya adalah is to push the boundaries, providing opportunities untuk next generation. Kemudian juga, if I can summarize briefly, basically the challenge moving forward dan harapannya adalah gimana sih ngebuat IABA ini ada di satu posisi where it has a sustainable funding. It started from a seed funding dan bisa dikombine sama future program dan project yang memang istilahnya datang dari anggota-anggota IABA yang relevan ke mereka. Kemudian juga bisa crossing the boundaries, merging the scattered fractions yang ada sekarang. By the way, mohon maaf karena rumah saya sebelah masjid, jadi ada yang ngaji, jadi mohon dimaafkan kalau jam menjelang azan. Jadi saya akan coba supaya suaranya tidak terlalu mengganggu. Oke, last but not least, kita masih ada satu narasumber lagi, yaitu Pak Hayono Isman. Selamat siang Pak Hayono. Pak Hayono adalah Ketua IABA dari tahun 97 sampai dengan 2001. Waktu itu ngambil edukasi di Concord College di Shrewsbury juga di tahun 74 sampai dengan 76. Dan sedikit tentang Pak Hayono. Pak Hayono sempat menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro dari tahun 2016 sampai dengan 2001. Kemudian juga saat ini masih menjabat sebagai Dewan Pembina Partai Nasdem dari tahun 2017 sampai dengan saat ini. Dan juga saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua GOPAK Indonesian Chapter Gugus Tugas Nasional Anti Korupsi dari tahun 2013. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terlalu brief, Pak Hayono. Due to the time, now the floor is yours. Silakan Pak Hayono. Thank you, Mbak Astrid. Yang saya hormati Ketua Umum IABA, Profesor Hikmahanto, sesama mantan Ketua Umum, Mas Saiful Haq dan Mas Irnanda, tentunya kepada para pendiri ini, Mas Budi Zain, kemudian Sida yang paling semangat menghadirkan kita semua di acara yang baik ini, dan juga saya lihat ada bersama kita Ibu Duta Besar, Mbak Sri Astari. Terima kasih bisa hadir di acara diskusi yang menurut hemat saya penting. Saya ini dapat yang paling enak, yang paling akhir. Jadi semuanya sudah disampaikan oleh profesor yang mengenai database, mengenai pengembangan chapter, kemudian Pak Irnanda menyampaikan bagaimana pentingnya komunikasi dengan sesama alumni IABA. Beliau menyebut Pak Pratikno yang sekarang ini Menseknek, kemudian dari Mas Lulu, ya kita sama-sama baby boomers ini. Baby boomers artinya we are the young old. Jadi walaupun kita tidak muda lagi, tapi tua, tapi tetap semangatnya muda. Dan bagaimana upaya Mas Lulu sebagai ketua mempersatukan berbagai fraksi yang ada di IABA. Nah, oleh karena itu saya singkat saja Mbak Astrid, ya karena kita semua, ya para alumni adalah the selected fews. Apakah dari unsur private atau pemerintah, we are the selected fews yang mendapat berkah untuk belajar di Inggris. Dan di Inggris, menurut hemat saya, tidak hanya memiliki institusi pendidikan yang terbaik di dunia, tapi environment masyarakatnya juga banyak merubah pikiran-pikiran kita ya, selama kita belajar di Inggris. Sebagai contoh yang saya itu paling tertarik, ya, di samping tentunya
bagaimana they have developed dari barbaric society ya menjadi masyarakat yang berbudaya sampai hari ini. Walaupun di sana sini juga masih ada hooliganism ya, di sepak bola khususnya. Tapi kita lihat bagaimana orang Inggris ini sangat terbuka dan sangat menghormati orang lain. Di Inggris itu gereja jadi masjid, ya kan tidak ada masalah. Jadi di Inggris itu tata bahasanya perfect. Walaupun mereka juga menggunakan bahasa pergaulan. Tapi tata bahasa dari sejak anak-anak, dari sejak bayi, itu tata bahasanya diajarkan dan dijalankan secara baik. Di kita, walaupun sudah bergelar S3, belum tentu. Bahkan karya tulisnya masih amburadul. Jadi hal seperti itu kita belajar dari Inggris. We are the selected fews yang belajar dari negara yang sudah maju, dan oleh karena itu sudah sewajarnya apabila kita kembali ke tanah air, kita berkontribusi kepada tanah air Indonesia yang telah membuat kita belajar ke Inggris. Nah, tantangannya, kontribusinya bagaimana? Ya terus terang, Mbak Astrid, teman-teman sekalian, untuk saya sebagai Ketua Umum IABA, saya belum merasa puas apa yang saya capai selama saya menjadi Ketua Umum IABA. Nah, tentunya harapan kita semua sama. Bagaimana pada musyawarah anggota yang akan datang, kita mendapatkan seorang calon Ketua Umum yang punya kemampuan, menurut hemat saya adalah memperkuat sekretariat IABA. Mbak Nia, you have done a great job. You have done a great job, ya, terutama untuk majalah IABA. Tapi kita memerlukan sekretariat yang kuat. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara database, harus ada sekretariat yang kuat. Nah, database ini penting ya, karena kita tidak akan mampu membuat kebijakan tanpa memiliki database yang akurat. Dan saya gembira ini sudah dimulai, diperkuat di zamannya Profesor Hikmahanto sekarang ini. Nah, tinggal diteruskan lagi nanti, ya kan? Sehingga melalui database ini dikelola oleh sekretariat, kita bisa nanti ya melakukan redefinisi daripada program-program yang selama ini kita anggap penting. Supaya bagaimana setiap individu alumni IABA ini, ya, alumni Inggris, ini mampu berkontribusi secara konkret. Menurut saya itu dulu, sekretariat harus diperkuat, pada saat yang bersamaan database harus diperkuat. Nah, diperkuatnya bisa ya, diselipkan, ditambahkan umpamanya kartu database berbasis kartu anggota, jadi integrated membership card, di mana kartu ini ya ada, tidak kita tinggal di rumah, kita bawa di dompet kita. Karena apa? Karena juga berguna untuk bayar tol, belanja di Indomart atau apapun. Nah, kalau ini bisa diwujudkan, saya kok percaya IABA akan menjadi daya tarik yang signifikan bagi para alumni ini untuk berkontribusi. Jadi kuncinya ada di sekretariat. Nah, sehingga dengan demikian, ini penting rekan-rekan sekalian. Kenapa? Karena tidak lama lagi kita akan menghadapi bonus demografi. Dari usia 15 tahun sampai 64 tahun itu adalah usia produktif. Nah, tantangannya kan jangan sampai usia yang jumlahnya masif dan besar ini menjadi liability bangsa, menjadi beban bangsa. Oleh karena itu, tadi kalau Mas Irnanda menyebut Menteri Seknek, yang juga adalah alumni Inggris, Pak Pratikno, coba ya, dirumuskan supaya kita bisa bicara dengan Pak Pratikno,
bagaimana IABA bisa mendukung program Presiden Jokowi membangun SDM unggul menuju Indonesia maju. Karena tanpa SDM yang unggul, tidak cukup kita membangun kekuatan bangsa untuk bersaing, jangan bicara bersaing lah, mengimbangi yang sekarang ini terjadi di China. Dan China ini contoh yang luar biasa, ya kan? Negara Asia yang sekarang paling ditakuti oleh Amerika Serikat. Sampai dia berani membela Palestina, ya karena dia sudah punya kekuatan yang berani, ya karena memang kemajuan daripada sumber daya manusianya luar biasa. Dan China itu mengirim generasi mudanya ke luar negeri untuk sekolah, untuk mencari pendidikan, dan kembali ke China mereka melakukan transformasi. Jadi tantangan IABA ke depan, apakah bisa alumni yang di IABA ini dan harus jumlahnya itu besar, melakukan transformasi negara yang kita cintai yang bernama Indonesia. Jadi ini yang juga penting, dan kebetulan saya memimpin Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Jadi ini KONI-nya olahraga masyarakat. Ya, kalau di KONI itu berhimpun olahraga prestasi. Nah, kalau di KORMI ini berhimpun olahraga masyarakat seperti yayasan jantung, yoga, tai chi, airsoft gun, cheerleading, kemudian hadang, egrang. Ini berkumpul di KORMI. Nah, kita khawatir karena kalau kita bicara SDM unggul, tidak cukup hanya memiliki jumlah usia produktif yang pintar dan ahli, tapi juga mereka harus memiliki tingkat kebugaran yang memadai. Tidak ada gunanya anak kita pintar, cucu kita pintar, di umur 28 tahun, dia meninggal kena serangan jantung. Kita tidak bisa mengatakan masyarakat kita sehat, apalagi bugar, masih menyaksikan BPJS Kesehatan, terus ditomboki oleh pemerintah dari 7-11 triliun setiap tahun, membayari orang sakit yang bisa dicegah melalui olahraga. Jadi menurut hemat saya sekalian, karena kita di tengah pandemi COVID, ternyata di balik musibah ini ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Orang yang bugar lebih mampu melawan COVID daripada orang yang tidak bugar. Karena orang bugar itu umumnya tidak punya komorbid atau penyakit penyerta. Nah, komorbid ini adalah teman baiknya COVID. Jadi, saya gembira tadi Mas Lulu berada di lapangan golf, berarti olahraga, ya, jalan kaki. Mudah-mudahan jalan kaki, Mas Lulu, ya, jangan hanya naik kereta, ya, karena masyarakat Indonesia itu termasuk masyarakat yang paling malas jalan kaki. Jadi kalau kita lihat orang Indonesia itu melakukan langkah kaki itu hanya 3.000 per hari. Kalah sama Singapura yang sudah 5.000, ya. Hong Kong 7.000 langkah per hari, kita hanya 3.000. Males ke jalan kaki, jarak 500 meter kita naik sepeda motor. Ya. Jadi menurut hemat saya tidak salah di dalam IABA ini kita juga fokus kepada tingkat kebugaran. Ya, karena kalau kita lihat tenaga kerja China, Vietnam, kenapa mereka bisa mengalahkan tenaga kerja Indonesia? Karena mereka orang-orang yang bugar. Tenaga kerja kita kerja 6 jam udah capek, lelah. Tenaga kerja Vietnam, China kerja 8-10 jam belum capek. Jadi dari segi produktivitas kita kalah dari negara-negara yang tadi saya sebutkan. Prestasi olahraga kita, kenapa juga tidak bisa meraih emas di Olimpiade di luar bulu tangkis? Ya karena tingkat kebugaran para atletnya itu tidak dibangun dari sejak dini. Jadi tingkat kebugaran itu penting. Ini COVID mengajarkan kita, Allah memberi peringatan kepada kita,
Karena COVID adalah ciptaan Tuhan juga, yang harus kita ambil sebagai suatu pembelajaran kepada manusia untuk bagaimana kita bisa berupaya supaya kita menjadi orang yang sehat dan bugar, membahagiakan keluarga. Ya, karena hidup di dunia kita adalah untuk berbuat kebaikan, tidak untuk mencari sorga di dunia. Sorga nanti ada tempatnya. Pada saat kita wafat, insya Allah kita semua masuk sorga. Tapi di dunia kita adalah bagaimana berupaya berbuat kebaikan dan mengatasi masalah. Selama dunia itu fana, masalah akan selalu kita hadapi. Dan oleh karena itu, harapan kita semua, para alumni IABA ini menjadi ahli masalah. Dalam pengertian ahli mengatasi masalah. Apakah itu masalah keluarga, masalah RT, RW, masalah daerah, masalah bangsa dan negara. Demikian Mbak Astrid, sebagai masukan untuk menghadapi musyawarah kita yang akan datang di bulan September. Mudah-mudahan masukan ini bermanfaat ya dari kita semua kepada para calon ketua. Mudah-mudahan mereka tidak harus seperti kita di ojok-ojok. Mudah-mudahan mereka terpanggil karena potensi IABA luar biasa. Terima kasih Mbak Astrid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hayono untuk sharingnya. Dan jika saya boleh sedikit mensummary juga dari Pak Hayono, harapannya adalah ke depannya bagaimana IABA ini bisa mendapatkan penerus yang istilahnya bisa memperkuat sekretariat, kemudian juga dengan sekarang program yang sudah dilakukan untuk database yang lebih kuat, itu bisa membantu untuk menciptakan planning dan policy yang lebih baik lagi, meredefinisi program yang dianggap penting, sehingga nantinya alumni IABA bisa berkontribusi secara nyata di Indonesia. Dan juga mungkin tadi ada ide besar juga dari Pak Hayono, gimana sih IABA bisa dukung program Pak Jokowi untuk membangun SDM yang unggul, yang istilahnya bisa bersaing sama negara-negara yang seperti Cina atau mungkin India yang sekarang in way SDM-nya juga mungkin bisa dibilang lebih unggul dari kita. That's like the situation right now. Terus juga ada pesan terkait kebugaran. Jadi kalau bisa kita lebih sehat lagi, jalan lebih banyak. That's a nice reminder. Terima kasih banyak Pak Hayono. Oke, selanjutnya kita ada diskusi sih untuk tanya jawab. Namun dikarenakan waktu, kita akan membatasi diskusinya itu hanya 15 menit. Jadi mungkin boleh raise hands atau mungkin jika ada yang mau tanya bisa langsung unmute dan diperkenalkan dirinya juga, kuliah di mana, tahun berapa, pertanyaannya ditujukan ke siapa. Atau mungkin kalau ada yang mau ngasih feedback juga boleh. Tapi saya akan batasi hanya 15 menit dari sekarang. Oke, silakan teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Saya dengan Pak Tamrin Lubis. Saya alumni Inggris, persisnya di kampung sana, yaitu di kota Bournemouth tahun 78 sampai dengan 79. Ya, saya ada beberapa kutipan dari penyampaian Pak Hayono Isman tadi. Sebetulnya kita terpanggil ya dari alumni Inggris ini bahwa banyak poin-poin yang sebetulnya kita tidak menyambut atau tidak membaca. Bagaimana kita memberikan kontribusi, bagaimana memajukan bangsa Indonesia dengan memanfaatkan semaksimumnya, yaitu sumber daya alam Indonesia. Nah, dalam kaitan ini adalah sebetulnya perlu ya masukan-masukan atau diberikan suatu kesempatan, diberikan masukan yang sifatnya membangun, sehingga bisa kita mengontribusi ide-ide kita tersebut. Sebagai contoh, bahwa Indonesia setiap tahun masih mengimpor ratusan miliar, yaitu beras untuk Indonesia. Padahal kita lahan itu banyak sekali. Menurut data dari Departemen Kehutanan, itu lahan yang tidak terpakai ada 14 juta hektar di Indonesia. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita melakukannya? Ya, sehingga konsep tersebut bisa betul-betul teraplikasi di Indonesia, sehingga kita bisa mengurangi pengeluaran devisa setiap tahunnya ke luar negeri. Itu poin nomor satu. Poin kedua, para ahli-ahli Indonesia itu sendiri tidak kalah bersaing dengan dari luar negeri. Cuma hanya masalahnya kesempatan untuk bersaing itu ya tidak diberikan kesempatan bagaimana
menempatkan persaingan atau potensi yang ada di Indonesia. Sehingga kita bisa bersaing di level Asia maupun di level internasional. Terima kasih. Terima kasih Pak Tamrin Lubis untuk komennya. Ini ada yang raise hand, Pak Wendy Aritenang. Oke, silakan Pak Wendy. Ya, terima kasih Mbak. Saya nggak akan nambahkan yang lain-lain, saya hanya mau menambahkan dari sisi sejarah aja, pendirian. Agak sedikit, jadi saya mengharapkan tadinya Pak Yuwono Sudarsono hadir, tapi rupanya beliau kan kesehatannya kurang begitu. Ini sehingga tidak memungkinkan. Saya waktu zaman Pak Yuwono Sudarsono adalah sekretaris umumnya, kemudian waktu zaman Pak Hayono saya wakil ketua. Dan kita di sini ada beberapa pendiri awal, ada Pak Budi Zen dan mungkin ada 2-3 orang lain lagi. Jadi intinya itu sekitar tahun 90 lah, 90-91 gitu, kita dipanggil oleh apa namanya British Council. Karena tadi ada bicara awal yang menyampaikan bahwa sebagian dari swasta, sebagian dari karya siswa. Saya bagian yang karya siswa. Nah, kita dikumpulkan, kebetulan kita juga ya sebagai anak Jakarta rata-rata teman. Jadi saya bisa masuk juga ke teman-teman yang di swasta. Waktu itu ada di swasta sekira Pak Burzen dan Henry Kolnas dan beberapa teman-teman yang lain bikin big band ya. Nah, terus dari situ kita sering-sering kumpul-kumpul dan kemudian dipanggil oleh British Council, dikatakan kenapa kalian nggak membentuk suatu ikatan alumni Inggris gitu. Terus kita sepakat, kemudian kita dipanggil juga oleh Dubes Inggris waktu itu namanya siapa ya? Roger Carrick. Nah, kemudian ya kita bahkan dibantu untuk, tolong dicatat ini, membuat akte notaris. Waktu di awal kita ada akte notaris dan di situ ada jelas ada sekian nama pendiri. Nah, setelah itu kemudian kita mencari figur ketua umum. Menghadaplah kita kepada Mas Yuwono. Kita bilang dulu namanya Mas Yuwono akrabnya. Pak Yuwono Sudarsono. Ya lagi-lagi seperti tadi para ketua katakan, Mas Yuwono mati-matian menolak gitu. Tapi kan Pak Budi Zen ya, di sini ada teman-teman beberapa, Pak Edi Widiono dan saya dan beberapa yang lain waktu itu mengatakan kita cuma perlu figur yang kerja kita deh Mas, kira-kira gitu. Dengan garansi seperti itu Pak Yuwono bersedia gitu. Jadi dan kira-kira 10 tahun setelah itu yang mau saya cerita adalah setelah 10 tahun setelah itu saya kebetulan ke UK lagi dan ikut rombongan Kadin. Waktu itu Roger Carrick ternyata sudah menjadi wakil ketua Kadin di Inggris. Jadi dia menerima kita. Waktu menerima kita, dia ingat, dia lihat wajah saya, dia lihat, kayaknya kita pernah ketemu di Jakarta gitu. Untuk membuktikan kamu ingat nggak bisa. Ternyata dua-duanya kita ingat namanya persis. Akhirnya Pak Roger Carrick di sambutannya menceritakan bagaimana dia mendirikan IABA, katakanlah membantu ikatan IABA. Itulah yang maksud saya posisi IABA ini sama si Inggris sendiri sebenarnya direken lah, dihitung. Jadi kalau kita misalnya bisa mengkapitalisasi ini adalah mungkin lebih bagus dengan program-program tadi yang Bapak-Bapak itu sampaikan. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Wendy. Mas Wendy kangen Mas Wendy. Salam sehat Mas Wendy. Oke, terima kasih banyak Pak Wendy. Ya, silakan Pak Lutfi ya selanjutnya. Terima kasih. Saya Lutfi Yazid. Saya alumni. Terima kasih. Saya alumni University of Warwick tahun 2001-2002. Yang dijelaskan tadi oleh Prof. Hikmahanto, Mas Irnanda, kemudian Pak Haryono Isman, dan juga Pak Saiful Hanan tadi, Pak Saiful Manan, saya kira sangat bagus sekali, dan itu bisa menjadi panduan lah bagi kawan-kawan pengurus yang akan datang. Saya sempat terlibat jadi salah satu pengurus di zamannya Pak Irnanda, di ABA begitu. Tapi yang penting saya kira adalah yang terpenting dari diskusi ini adalah tentang bank data alumni. Jadi bank data alumni ini sangat penting ya untuk sebagai networking, untuk mengecek expertise dari kawan-kawan atau hanya sekedar kontak personal begitu. Menurut saya itu penting. Yang kedua adalah soal kalau soal pendanaan, saya kira mungkin
bisa dibuatkan iuran, ya. Iuran walaupun tidak banyak jumlahnya, ya, dan katakanlah ada petugasnya begitu untuk bisa mengingatkan soal iuran ini. Ya, minimal untuk kegiatan operasional IABA sudah ada dana begitu. Yang lainnya saya ingin mengusulkan juga bahwa perlu ada diskusi-diskusi, ya, atau silaturahmi, ya, kira-kira begitu, dengan para tokoh-tokoh bangsa supaya kita paham gitu arah tentang Indonesia ke depan ini seperti apa begitu. Jadi kita banyak berdiskusi supaya lebih tercerahkan begitu. Dan tentu saja pertemuan rutin seperti Rakernas atau apa, saya kurang begitu pertemuannya terserah apa namanya, itu bisa dijadwalkan secara rutin. Dan yang lainnya yang lainnya adalah memberikan masukan kepada pemerintah atau kepada pengambil kebijakan tentang hal-hal yang dianggap perlu oleh IABA. Dan soal usulan pengurus muda tadi, ya, dari Profesor Hikmahanto, itu saya sangat setuju, tetapi tetap di dalam supervisi, katakanlah, dari para senior-senior, terutama para mantan ketua-ketua itu saya kira sangat perlu untuk didengarkan. Saya kira itu saja sekedar masukan dari saya, sekaligus ucapan terima kasih kepada para mantan ketua dan juga pada sahabat-sahabat sekalian di sini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lutfi untuk komennya. Selanjutnya kita akan, ini masih ada yang mau tanya lagi atau sudah? Oke, I think we can move. Untuk acara selanjutnya akan ada paparan sedikit dari Mas Sidarta terkait dengan preview nanti road untuk menuju rapat umum anggota. Oke. Ya, Mas Sidarta silakan. Mau aku yang share screen atau gimana? Oke. Saya udah dari Mas siapin. Udah. Terima kasih banyak Mbak Astrid. Dan tentunya penghargaan dan terima kasih kepada 4 ketua IABA. Saya lihat ini pertama kali mungkin ya para ketua bisa kumpul dan bisa memberikan pengalaman, memberikan masukan, memberikan harapan. Dari mudah-mudahan dari awal ini kita bisa melakukan rapat umum anggota. Nah, kalau tadi kita dengar dari berbagai ketua yang lalu selalu dikatakan bahwa ya gue disuruh nih. Nah, jadi sekarang ini kemungkinan kita akan sedikit atau mengubah caranya. Jadi sekarang ini kita buka kesempatan kepada siapapun yang mau, walaupun kalau misalnya memang ada teman-teman yang ingin mencalonkan seseorang, silahkan. Tapi tentunya kesediaan dari yang bersangkutan sangat dibutuhkan. Jadi izinkan saya share screen sedikit tentang satu slide aja yang saya ingin sampaikan. Apa yang kita akan lakukan dalam waktu hampir, jadi kalau sekarang Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan ini untuk bisa melakukan rapat umum anggota. Jadi kita sebutnya bukan kongres tapi atau musyawarah nasional, tapi kita sebutnya rapat umum anggota. Nah, inilah nanti yang di dalam rapat umum tersebut kita harapkan partisipasi dan kontribusi para anggota yang tadi sudah dipaparkan dari 4 ketua dan juga pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar teman-teman. Mudah-mudahan semua itu bisa diwujudkan oleh kepengurusan yang akan datang. Dan kalau saya boleh kasih lihat, sebenarnya perjalanan selama 4 bulan ini tidak terlalu panjang. Jadi kalau hari ini kita melakukan bincang-bincang IABA dari masa ke masa, tanggal 22 Mei, itu akan ada berbagai kegiatan lagi sampai tanggal 25 September. Slide saya bisa kelihatan ya. Nah, jadi yang akan kita lakukan bersama dalam waktu 2 minggu, ini adalah penjelasan secara rinci
proses menuju rapat umum anggota tanggal 25 September. Jadi road to RUA ini kita akan lakukan pada tanggal 5 Juni. Jadi dalam waktu 2 minggu ke depan, harapan kami di panitia itu kalau hari ini ada 80 lebih teman-teman yang hadir, ini adalah suatu buat saya surprise sekali, senang sekali melihat. Tadinya saya cukup berkecil hati gitu gimana caranya ya merangkul banyak teman-teman yang beragam ini. Namun dengan adanya teman-teman yang lebih muda dan akhirnya kita bisa merangkul cukup banyak. Jadi alhamdulillah hari ini sudah ada lebih dari 80 teman-teman. Jadi mudah-mudahan tanggal 5 Juni kita bisa mendapatkan lebih dari 100. Nah, setelah tanggal 5 Juni itu kita akan membuka tanggal 19 Juni pendaftaran calon ketua. Jadi setelah tanggal 5 Juni kita berikan paparan apa saja yang akan dilakukan, itu yang pertama adalah kita akan mencari calon ketua yang nanti akan dipilih di dalam rapat umum anggota tersebut. Harapannya tentunya bisa mendapat lebih dari 2 calon ketua yang nantinya di akhir acara-acara yang sebelum rapat umum itu kita akan lakukan debat calon ketua. Dan selanjutnya adalah hal yang kedua yang sangat penting, yaitu memperbaiki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IABA. Jadi mungkin sejak awal tahun 90-an kita banyak hal-hal yang satu aja contoh misalnya tentang logo. Nah, logo IABA ini sendiri itu di dalam anggaran dasar itu tidak ditampilkan secara rinci. Jadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini kami harapkan teman-teman yang juga berminat untuk memahami apa itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya ini, kami undang untuk bisa berdiskusi apa saja yang akan diubah, yang sudah diubah sebenarnya sudah diberikan beberapa hal yang bisa didiskusikan secara luas. Selanjutnya adalah tanggal 24 Juli, yaitu penutupan pendaftaran calon ketua. Jadi kita punya sekitar lebih dari 1 bulan untuk bisa mendapatkan lebih dari 2 orang calon. Nah, untuk mendapatkan 1 orang calon itu dibutuhkan 25 rekomendasi dari 25 anggota. Jadi kalau misalnya ada yang ingin menjadi calon ketua, dia harus mendapatkan 25 rekomendasi dari teman-teman anggota IABA lainnya. Nah, penutupannya tanggal 24, lalu tanggal 31 Juli kami akan mengumumkan siapa saja calon-calon ketua yang sudah masuk di dalam pendaftaran. Harapannya lebih, tadi saya sudah sampaikan, lebih dari 2 orang. Dan pada tanggal 14 Agustus kita akan menyambung pembahasan mengenai ADART juga secara luas dengan Zoom, dan disambung lagi di tanggal 4 September, dan mudah-mudahan tanggal 4 September kita sudah bisa membungkus ADART yang akan disahkan pada rapat umum anggota tanggal 25 September. Nah, tanggal 4 September itu juga itu adalah saat di mana calon ketua diberikan masa akhir untuk berkampanye. Jadi ada sekitar 1 bulan lebih untuk calon ketua berkampanye secara terbuka kepada seluruh anggota IABA. Lalu selanjutnya adalah tanggal 11 dijadwalkan untuk debat calon ketua secara online, yang diharapkan bisa menarik perhatian seluruh anggota IABA. Lalu dalam waktu 2 minggu setelah 11 September adalah rapat umum anggota itu sendiri yang akan memilih, dan ini dilakukan secara online, dan sistemnya nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman bagaimana caranya, dan juga mengesahkan ADART yang sudah dibahas cukup panjang dan cukup dalam oleh semua anggota. Jadi mungkin itu yang akan dilakukan oleh panitia
dan tentunya panitia tidak mungkin akan bisa melaksanakan rapat umum anggota ini dengan baik bila mana anggota-anggotanya tidak berpartisipasi. Jadi partisipasi dan kontribusi teman-teman sekalian sangat-sangat diharapkan. Jadi mohon kalau ada teman-teman yang belum ikut sekarang, bilang aja nih, nanti kita akan sebarkan. Kalau tadi database menjadi salah satu acuan, kami akan mencoba memulai membuat database yang nantinya akan masuk di dalam Google Drive. Jadi nantinya itu tidak akan hilang kemana-mana karena akan ada disimpan di cloud. Nah, itu saja dari saya, Mbak Astrid. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo, saya akan stop share. Oke, thank you Mas Sidarta. Oke, teman-teman, floor untuk pertanyaan kembali dibuka, mungkin terkait dengan road menuju rapat umum anggotanya. Oke, Pak Saiful mau nanya. Oh, oke. Yes, Mas Yono, monggo. Iya, tadi kan satu calon harus mendapat, untuk menjadi calon ketua, harus mendapat 25 rekomendasi dari anggota IABA. Nah, apakah rekomendasi itu satu orang boleh lebih dari satu? Secara spesifik tidak ditulis, jadi tentunya Mas Yono bisa merekomendasikan si A atau si B atau si C. Jadi yang penting si A itu bisa mendapatkan 25. Tapi ini belum kita, jadi ini jawabannya nanti kami akan diskusikan dengan panitia, tetapi kalau di anggaran dasar sebenarnya, jadi mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada, dikatakan bahwa seorang calon ketua itu harus mendapatkan rekomendasi dari 25 anggota. Jadi tidak secara spesifik dikatakan bahwa seorang anggota hanya boleh memilih satu. Oke, yang dua, Pak Sida, jadi I just have to say this, ya, karena di bawah kepemimpinannya Profesor Hikmahanto yang diprogramkan untuk RUA tahun ini hebat, ini keren. Jadi saya sendiri terpicu semangatnya melihat rangkaian kegiatan yang tadi disampaikan. Thank you so much. You are most welcome and it is a privilege to help. Thank you. Yes, Mr. Saiful Hakmanan, please. Ya, pertama terima kasih ya Sida, Mas Sida. You are most welcome. Dan anggota-anggotanya udah mengorganize. Ini mohon maaf karena ada petir jadi sedikit terganggu. Ini bukan rombongan mobil saya, bukan. Ini berhenti main golf. Pertama, sebelum lupa, mohon apabila akan bermanfaat, libatkan atau diinfokan juga ke dubes kita yang di Inggris, Mas. Jadi bukan hanya dubes Inggris kita, dubes Inggris di Indonesia, tetapi dubes Indonesia yang di Inggris. Siapa tahu beliau bisa membantu dari sana, terutama nanti dengan program-program kita. Yang kedua, apabila ini masuk akal dan disepakati dari para senior-senior, apakah panitia bisa memberikan framework apa yang kita bisa harapkan dari calon-calon ketua kita, sehingga mereka juga punya parameter pada saat membuat presentasi. Jadi harapan dari kita kepada calon ketua supaya nggak terlalu melebar. Dan ini Mas, ya mungkin kita rembukan dulu jangka panjangnya seperti apa, jangka pendek ya salah sama dia membentuk sekretariat, membuat database. Kemudian saya tadi dengan Mas Yono sama ya bagaimana meningkatkan kontribusi kita ke perbaikan SDM dan lain sebagainya. Mungkin beberapa parameter itu masih tidak. Baik Mas, thank you so much. Itu akan nanti tentunya jadi kami punya waktu 2 minggu dari sekarang untuk mempersiapkan materi yang akan dipaparkan kepada teman-teman semua. Dan masukan dari Mas Lulu tadi sangat berguna, dan ini seperti mungkin belum diketahui. Jadi di dalam kepanitiaan ini kami ada 3 komite. Jadi komite yang pertama adalah komite penyelenggara atau IO-nya atau OC-nya sebenarnya. Lalu ada juga komite ADART yang memikirkan perubahan-perubahan ADART, dan yang ketiga adalah komite pemilihan ketua.
Jadi memang 3 tugas ini yang akan kita bagi-bagikan. Jadi tadi kalau kita ingin melibatkan dubes Inggris di UK, tentunya akses kita ke London masih banyak. Nanti kita bisa tanyakan dan mudah-mudahan itu bisa jadi sebagai pemicu nantinya di dalam RUA nanti kita bisa undang ya Duta Besar Inggris untuk sebagai tamu kehormatan. Saya dukung itu. Saya dukung idenya Mas Lulu ya, karena Duta Besar Inggris, ya Duta Besar kita di Inggris, orangnya sangat boleh ya, adalah Pak Desa Percaya. Ya. Jadi diplomat yang oke banget. Oke, itu kita akan ini kan yang dan dua tadi kita ngomong soal framework apa saja yang akan kita lemparkan kepada calon-calon ketua. I think that is a really brilliant idea and we'll do that. Thank you. Any other question? Usul untuk ibu-ibu dong, Ibu Nita atau Ibu siapa, atau yang muda-muda suruh bicara gitu. Jadi nah, yang muda-muda nih. Karena 80% itu orang yang muda-muda nih Pak, udah tingkatan anak-anak kita nih yang harusnya ikuti apa ini sekarang. Monggo, silakan, ayo. Itu saya kembalikan lagi ke Mbak Astrid, monggo. Saya bicara lagi dong, saya masih muda. Silakan yang muda, monggo. Oke. Pak Lulu minta ampun, Pak Lulu. Oke, mungkin aku mau ngundang teman aku juga yang ada di sini, Mas Reda, untuk kasih sepatah dua patah kata terkait sharing dari ketua-ketua sebelumnya. Mungkin ada komen. Terus di sini juga ada Mas Denny. Ini aku lihat yang tahun yang muda-muda ya. Terus tadi aku lihat ada Aditya juga. Yang perempuan dok, yang cewek. Oh, yang perempuan. Saya belum nemu, bentar. Citra, ada Citra. Kemudian ada teman saya juga ini, ada Rido. Hai Rido. Terus sebentar aku sambil scroll ya. Feel free yang mau kasih pendapat, masukan. Ada Anya juga. Oke. Tadi kayaknya ada yang unmute ya. Siapa ya? Halo Astrid, mungkin sambil sedikit nunggu yang muda-muda, boleh saya menyampaikan satu hal? Ya, boleh, silakan. Jadi pertama, Bapak Ibu sekalian, memang perlu diapresiasi apa yang dilakukan oleh Bang Sida ini. Karena begini, pada waktu saya berkeinginan untuk diganti, ini Bang Sida WA saya, kontak-kontakan dengan saya, dan beliau menyampaikan bagaimana kita bisa membuat pemilihan calon ketua IABA itu secara demokratis, bukan seperti Mas Hayono, Mas Lulu, Pak Irnanda, bahkan saya yang diojok-ojokin gitu. Nah, jadi ini saya perlu sampaikan di sini, beliau mengcopy paste keberhasilan beliau sendiri ini untuk di mana ya Pak Mas Bang Cida ya, di Kadin ya kalau saya nggak salah waktu itu ya, atau di mana yang kemudian kenapa kemudian kita tidak lakukan di IABA. Nah, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Sida. Nah, yang kedua, ini sebenarnya kita ingin membuka kesempatan bagi muda-muda. Jadi kalau tadi Pak Hayono, Pak Lulu sudah menyampaikan, mungkin beliau-beliau pada waktu itu adalah mereka-mereka yang kategorinya muda-muda, ya, yang kemudian menjadi ketua IABA dan boleh dibilang S1-nya berada dari Inggris. Nah, jadi saya ingin melihat kalau tadi kita para mantan ketua ini menyampaikan, sebenarnya nanti Mbak Astrid ini sudah bisa merangkum dan kemudian disebarkan kira-kira apa sih figur dari ketua yang akan datang. Nah, nanti silahkan yang merasa dirinya bahwa saya pantas gitu ya, atau ada teman-teman yang menyatakan bahwa si X ini pantas, ini yang kemudian harus mendorong memberikan rekomendasi. Nah, kita ingin bahwa proses seperti ini kita jalankan, dan kalau benar kita bisa jalankan, ini satu lompatan baru
di IABA. Ya, lompatan dalam artian bahwa kita sekarang mengenal yang namanya demokrasi. Tapi nggak usah kayak asosiasi pengacara lah, sampai lempar-lemparan kursi dan lain sebagainya kan. Kalau lempar-lemparan duit kasih ke kami, ke kita boleh kita terima. Nah, jadi itu yang kita harapkan. Dan sekali lagi, yang muda-muda ini kalau saya ketemu berinteraksi, mereka sangat punya ide. Nah, tapi nggak tahu kenapa kalau misalnya sudah ketemu sama kita yang senior di dalam forum yang terbuka, apakah luring atau daring, tiba-tiba mereka diam gitu ya. Apa karena melihat kita ini memang sudah muda banget gitu ya. Old tadi yang but old gitu ya. Atau apa, tapi saya minta bahwa yang muda-muda ini, ayo jangan ragu-ragu untuk mau untuk muncul. Karena tadi ingat yang saya katakan Pak Hayono, Mas Lulu, Bang Lulu ini beliau adalah ya pada masanya muda-muda. Nanti kalau misalnya perlu kami-kami yang senior-senior untuk bisa menjadi katakanlah penjembatan dengan yang senior atau bahkan ketemu dengan para petinggi-petinggi yang kita punya relasi, nanti saya yakin kita semua siap membantu. Kira-kira gitu. Oke, thank you banget Prof. Hik untuk masukannya. Ini ada yang raise hand dari Mas Budi Septa. Boleh bicara? Ya, silakan Mas. Terima kasih. Saya tergelitik sedikit menambah apa yang disampaikan oleh Pak Wendy dari segi historisnya dan menggarisbawahi apa yang kembali mengulang apa yang dan menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Hayono. Jadi awalnya memang pada waktu itu saya dan beberapa teman itu Pak Franky Cahya Dikarta, kemudian Henry Kolonas tadi namanya sudah sempat disebut oleh Pak Wendy, berpikir untuk membuat suatu organisasi alumni. Kemudian karena merasa bahwa kita ini tidak mewakili seluruh alumni, terpikir untuk ada tahapan. Tahapan pertama itu kita waktu itu kemudian didukung oleh 18 orang teman bikin suatu pub, British pub, namanya Big Ben Club di Jalan Sidoarjo. Dengan pemikiran nanti itu menjadi meeting points para alumni, dari sanalah kemudian kita baru mendrive terbentuknya suatu organisasi yang lebih formal. Along the way, ya seperti Pak Wendy tadi bilang dipanggil British Council segala macam itu, ketemu dan disampaikan dengan Mas Yuwono. Saya ingat betul kata-kata Mas Yuwono itu. Bung Karno sama Bung Hatta waktu bikin Indonesia juga nggak nanyain semua, nggak nanyain semua rakyat gitu. Declare aja udah, proklam aja. Nah dari didorong ucapan Mas Yuwono itu kemudian kita mendirikan dengan cara waktu itu kita minta Mas Yuwono jadi ketua. Tadi Pak Wendy juga sudah sampaikan Mas Yuwono berkeberatan kesininya waktu itu masih dekan. Saya koreksi Mas Lulu, waktu Mas Yuwono jadi ketua IABA belum jadi menteri, jadi belum bisa injek kaki, masih dekan. Kemudian kita declare berdirikan dan waktu itu juga bicara mengenai lambangnya segala macam logonya. Saya ingat betul itu di kantor saya yang kecil, Mas Yuwono juga datang, beberapa teman yang lain datang. Mas Yuwono juga sempat sampaikan, nah sudahlah kita iniin aja saya yang cetusan kita adakan ini semacam lomba desain. Nggak ada yang masuk. Akhirnya kita minta Budi Lim untuk bikin. Karena ada yang masuk. Pak Sidarta pun waktu itu boro-boro nggak masuk, nggak nyampein pemikirannya gitu untuk lambang bagaimana. Nah akhirnya Budi Lim satu-satunya masuk, itu yang kita anggap sebagai ini. Itu sebagai tambahan. Dan kemudian berjalan, kita permulaan kita waktu itu sepakat harus ada figur yang diterima oleh semua lapisan. Terpilih Mas Yuwono. Sesudah itu dengan pemikiran yang sama, estafet pindah ke Pak Hayono. Saya ingat betul waktu itu kita mampir ke rumah Mas Yuwono, masih di rumah dinas, masih di Kalibata ya Mas ya. Terus kita memohon kesediaan Mas Yuwono untuk bersedia.
Anyway, waktu berjalan semuanya saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Duano bahwa IABA ini harus punya sekretariat yang kuat. Jadi regardless siapa pengurusnya, organisasi ini yang sebenarnya itu adalah sekretariat. Pengurus ketua ini itu kan punya kegiatan yang lebih utama ya, seperti Prof. Hik kan ya kita sama-sama tahu. Yang namanya jadi ketua IABA itu malah volunteer lah, kerelaan beliau lah gitu. Nah ini nggak bisa jalan tanpa organisasi serupa ini, tidak bisa smooth jalannya tanpa sekretariat yang kuat. Untuk itu saya mengusulkan juga agar sekretariat ini hubungannya dengan organisasi adalah profesional, dibayar, bisa alumni, bisa non alumni. 2 orang cukup kok, maksimum. Nanti along the way kalau misalnya ada acara ini itu bisa ada merekrut tambahan panitia atau apalah. Tapi sehari-hari maksimum 2 orang. Itu sudah cukup. Nah, untuk biayanya, itu tadi, si sekretariat juga kita kasih kelonggaran untuk melakukan suatu kegiatan yang sifatnya komersil. Bisa kita bekerja sama dengan British Council, mengadakan konsultasi untuk teman-teman yang mau berangkat, atau yang baru pulang, atau bahkan semacam travel bureau untuk keberangkatan teman-teman yang ke sana, bekerja sama dengan existing travel bureau yang sudah ada. Umpamanya, banyak pemikiran yang lain. Itu 2 hal yang saya rasa saya perlu sampaikan berdasarkan apa yang saya alami berkaitan dengan IABA selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Budi untuk masukannya. Nanti kita akan tampung semua yang hari ini sudah bertanya. Kita bakalan semacam buatin summary juga dari feedback narasumber tadi untuk nantinya bakalan di-sharing sebagai bagian dari roadmap menuju rapat umum anggota. Tadi kan sudah ada harapan-harapan, terus juga mungkin kriteria ideal ini sebenarnya ketua atau kayak tim yang pas nih untuk sekretariatnya yang seperti apa, programnya kayak gimana, basically like the whole ecosystem, what should we do, what's the ideal, and how we can get there. It will be summarized later on. Oke, kita masih ada 8 menit lagi sebelum waktunya berakhir. Saya boleh tambahkan? Silakan Mas Ida. Mbak Astrid, boleh saya tambahkan? Silakan. Terima kasih. Jadi saya mungkin juga tadi lupa bilang terima kasih sama Pak Hik ya, Prof. Hik tadi yang sudah sebenarnya akhirnya kita membentuk panitia 2 bulan lalu ya. Nah, jadi kepercayaan ini sebagai amanah. Jadi saya dalam kesempatan yang bagus ini, ya saya juga mungkin meminta tolong, karena ini barusan juga ada teman yang jadi Mbak Nia bilang nih, ini gimana nih soal sponsor nih. Nah jadi kalau dilihat di sini dari Cibis Business Park ini, Mas Ahmad adalah salah satu yang tidak pernah berhenti mendukung kegiatan IABA. Bahkan sebenarnya kantor sekretariat yang sudah diberikan oleh Mas Ahmad di Cibis Park itu juga salah satu sumbangan beliau. Jadi makanya kita melakukan hal ini. Untuk itu saya mohon nih kepada teman-teman, apakah yang dari BUMN, apakah yang dari perusahaan-perusahaan, mungkin di dalam 1-2 bulan ini bisa membantu untuk bisa menjalankan banyak hal. Karena terus terang saja, kalau dilihat dari IABA dari tadi kan dana ini penting banget gitu ya. Nah, tetapi kita terus terang dalam prosesnya ini berusaha untuk bisa mendapatkan. Jadi saya mohon dengan sangat kepada teman-teman untuk kiranya bisa membantu panitia untuk bisa memberikan masukan kepada kami untuk sponsorship dari perusahaan-perusahaan. Jadi itu aja tambahannya Mbak Astrid, supaya mumpung bisa ketemu teman-teman banyak nih. Jadi ya tadi ada yang minta untuk disuarakan, jadi saya berusaha untuk menyambung lidah teman-teman. Terima kasih. Oke, thank you Mas Ida. Aku buka floor-nya lagi, we still have 6 more minutes sampai acaranya selesai. Yang mau komentar? Saya Mbak. Ya boleh, Mas Irwan. Ya, makasih.
Ini buat rekan-rekan semua ya, alhamdulillah luar biasa bisa berkumpul sore hari ini. Ini memang kebutuhan database sudah disampaikan berulang kali sama para senior-senior kita gitu, dan juga mungkin yang muda pasti butuh juga ya untuk sebagai referral, sebagai koneksi jaring gitu. Jadi ini mohon kalau boleh dalam kesempatan ini bagi teman-teman yang punya akun LinkedIn itu mohon diisi ya, linknya ada di chat itu. Jadi mohon kalau punya akun LinkedIn tolong masuklah di directory itu. Selanjutnya nanti silahkan teman-teman saling bernetworking sendiri. Mungkin punya proyek apa, punya peluang apa, silahkan lihat dari database itu mana yang mau dimanfaatkan. Kita pikir dengan kita buat ini terbuka, ini menjadi apa ya, lompatan buat semuanya semudah. Itu aja sedikit Mbak, makasih. Thank you Mas Irwan. Ini ada masukan dari Mbak Hardini, alumni UK dan Ketua PPI Hatfield. Mungkin Mbak Hardini mau sampaikan langsung di sini terkait idenya. Oke, terima kasih Mbak Astrid. Salam hormat Bapak Ibu sekalian. Ini memang momen yang kami tunggu-tunggu sebenarnya. IABA sebagai asosiasinya alumni UK merupakan forum bagi kita para alumni dari UK untuk misalnya saling berkolaborasi dan bersinergi untuk memberikan kontribusi lah kepada negeri. Nah, kebetulan saya pribadi juga sangat aktif menjadi pengurus di berbagai organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Sektor Publik, juga di ACFI Indonesia Chapter. Jadi apabila suatu kegiatan misalnya yang bisa kita realisasikan secepatnya, misalnya webinar dengan tokoh-tokoh, para ketua misalnya di sini sebagai panelis, alumni UK, kemudian juga bisa berkolaborasi dengan organisasi profesi dan kita bisa misalnya komersil tapi tentu dengan terjangkau, dengan topik-topik yang misalnya bagaimana studi di UK atau memberikan inspirasi kepada adik-adik mahasiswa misalnya. Itu saja sih Mbak Astrid. Thank you banget untuk kesempatannya. Makasih. Ini salah satu calon ketua nih. Thank you Mbak Hardini. Wah, oke, kita udah dapat satu nih calon ketua. I see. Tadi aku lihat ada yang raise hand. Sekali-sekali boleh wanita jadi ketua. Ya, kenapa tidak? Setuju, Prof. Udah ini ya, it's time sekarang wanita yang jadi ketua. Oke. Ngomong. Mbak Nia mau? Ya. Oke, silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini teman-teman semua, mantan-mantan ketua umum IABA. Nah, saya mau infoin aja dari tadi pembicaraan para mantan-mantan ketua mengenai database dan sekretariat. 2 tahun yang lalu Pak Ahmad Umar memang memberikan ruangan di kantor Cibis Business Park di daerah Simatupang. Kemudian 2 tahun yang lalu juga saya izin sama Profesor Hikmahanto bikin majalah IABA. Terus saya waktu itu bilang sama Bang Sida, saya juga bersedia gitu untuk di sekretariat gitu. Jadi nanti saya cari uangnya yaitu tadi dari majalah IABA, dari database dan dari event-event lain. Tapi waktu itu ya belum sempat realisasi. Nah, nanti kalau misalnya ada pemilihan ketua baru atau pengurus, saya bersedia gitu di sekretariat IABA untuk mengurusi IABA beserta pemasukannya juga saya bersedia untuk mencarinya. Itu aja, Mbak Astrid. Good point. Ketum juga nih. Oke, thank you Mbak Nia. Ada lagi yang mau kasih last comments atau questions? It's only 2 minutes left, but I guess if anyone wants. Izin Bapak Ibu. Mengenalkan diri dari Chevening, alumni Chevening. Mas Taufik. Saya Taufik, Bapak Ibu. Izin. Kemarin dari kelompok teman-teman alumni Chevening melakukan mentoring untuk peserta program beasiswa Chevening dan demikian juga sering mengadakan saat ini dengan Gajah Mada ruang kuliah terbuka begitu. Jadi setiap hari Kamis kita mengisi sesi leadership bersama Fakultas Visipol Universitas Gajah Mada. Jadi seandainya nanti dengan bergabung dengan IABA kita bisa banyak berkolaborasi, insya Allah kita bisa sangat banyak program bisa kita lakukan bersama. Demikian kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih masukannya Mas Taufik, calon ketua juga nih kelihatannya. Kalau sudah tua iya Pak, calon ketuanya belum. Oke, I think we come to the end of the session. Ini udah mau jam 4 dan sudah akhir dari acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Maaf Mbak Mbak Astrid, Adi. belum ditutup. Iya Mas, silakan. Iya, saya mau tanya sama Mas Sida nih. Apa pendanaannya bagaimana untuk kegiatan sampai RUA nanti? Itu yang tadi saya katakan, pendanaan sampai sekarang ini terus terang yang saya udah bicara itu tadi dari Mas Ahmad, dia sudah ada mau membantu juga. Jadi kalau ditanya pendanaan dari mana, belum ada Mas Yono. Boleh kasih masukan? Silakan Mas. Saya sudah tulis di ya, chat tadi saya baca ya. Kalau kita bisa mengadakan pendekatan, dan menurut saya harusnya bisa dengan British Embassy dan British Council, jalannya terbuka untuk kita mendapat dukungan sponsorship dari RICEM members. Itu sudah hal-hal yang pernah kita lakukan dahulu. Tapi tentunya harus ada dukungan dari British Embassy dan British Council. Waktunya cukup untuk melakukan pendekatan atau lobby dalam hal ini. Menurut Kang saya. Sida, motong Mas Budi bentar. Kang Sida emang udah ada estimasi berapa butuhnya? Nggak banyak sih. Kita paling 50-an. 50-an atau 50? 50 deh, nggak sampai bahkan. Jadi misalnya yang kita ingin lakukan sekarang supaya teman-teman tahu juga, ini kan tadi database misalnya, alamat kita, nomor telepon kita, ini kan belum ada. Jadi kita akan menggunakan nomor khusus dengan satu HP yang nanti akan menjadi sebenarnya kantor berjalannya IABA nih, atau panitia IABA. Nanti kita akan serahkan kepada kepengurusan yang baru. Yang kedua, Zoom misalnya nih. Zoom ini kita masih pakai teman-teman aja. Jadi sekarang misalnya pakai akun saya kita pakai. Jadi IABA belum punya akun. Yang selanjutnya adalah kita ingin mencoba menginikan website. Nah, website kan juga perlu dana. Nah, jadi hal-hal yang sebenarnya sangat mendasar yang dibutuhkan oleh IABA ini yang ingin kita lakukan sebagai panitia. Nah, untuk tadi misalnya terima kasih nih Mas Budi ya, kita ngomong soal British Chamber of BRICEM segala macam, itu memang peluang juga. Dan kalau sebagai panitia mungkin nggak terlalu mudah, kecuali kalau kita udah menjadi pengurus nanti dalam proses untuk kedepannya. Tapi kita ini punya waktu cuma 4 bulan kan untuk libatkan ketua umum, Prof. Hik. Iya, pasti. Yang mengadakan pendekatan atau yang memperkenalkan introduction-nya itu dari Prof. Hik sebagai ketua. Ini loh teman-teman panitia gitu loh kira-kira. Oke, thank you. I think that's a great ini. Jadi nanti, tadi Mas Hik tuh udah di ini kan ya. Jadi kita akan, tapi intinya adalah memang nomor 1 kita mencoba merangkul semuanya. Jadi pasti aja Mas Sida. Yuk. Dibuka aja akunnya lah yang buat untuk pemilihan ketua umum dulu lah. Ya. Udah disebar aja. Udah tadi udah, nanti proposalnya nanti kita kasih. Udah dibuat di WA aja di WA. Ya, nanti proposalnya udah dibuat, account number IABA punya. Jadi itu kita udah ada. Jadi insya Allah nanti segera kita ini kan. Silakan Mas Hik. Ya. Jadi sebenarnya yang saya harapkan mungkin dari kita ya nggak usah banyak lah. Kalau misalnya teman-teman bisa 1 juta 2 juta begitu kan, saya yakin 50 juta itu akan tercapai dalam waktu yang sangat dekat gitu kan. Kita coba sisihkan sebagian uang itu dan saya yakin nanti pasti dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang kedua, seperti Mas Sida juga katakan bahwa ini kan nggak perlu kita sewa gedung dan lain sebagainya, Mas Sida ya. Jadi sebenarnya ini sangat-sangat efisien gitu. Dan kita inginnya ada semacam kemandirian dari kita. Artinya untuk menunjukkan nih bahwa kami di IABA mampu untuk menyelenggarakan siapapun yang akan menjadi ketua. Nah, kalau misalnya mau gitu, bisa saja sih kalau misalnya
ada sponsor yang bisa memberikan kegiatan ini dengan catatan nanti dimasukkan dalam majalah IABA, Mbak Nia, ya kan? Dimasukkan di situ. Iya, jadi nanti saya udah propose ke Pak Indra Utoyo, semoga mau Pak Indra Utoyo. Pak Indra Utoyo. Jadi Masik. ada yang khusus kita fundraising, tapi sebenarnya bukan untuk organisasi secara umum, tapi untuk acara pemilihan kita ini. Ya, ada kata-kata sukses selamat kepada IABA yang akan melakukan kongres. Nah, nanti dari PT mana begitu. Itu mungkin bisa kita lakukan. Saya setuju dengan Profesor Hikmahanto. Walaupun sebetulnya idenya Pak Mas Budi juga bagus, hanya untuk masalah RUA sebaiknya jangan kita minta kepada Britchem. Nanti aja untuk proyek yang akan datang kita minta kepada Britchem. Itu proyek yang akan datang. Nah, oleh karena itu kalau Mas Lulu mau nyumbang 10 juta, saya ikut. Mas Yono, calon ketua umum IABA, calon ketua umum IABA perlu endorsement dari mantan ketua. Kita berempat. Gitu Satu ya. orang kita 15 juta, 60 udah beres, suruh bayar. Udah beres. Ini otak kita jalan ini Pak Lulu. Lanjut. Oke, lanjut Mas Yono, aku siap. Lulu siap, Lulu siap. Thank you all. Thank you. Saya nanti juga siap. Kita malu juga sama Pak Ketua yang mantan ketua, tapi nggak sebesar yang mantan ketua lah, gitu kan. Thank you. Jadi paling nggak enak lah ini kita bisa terbuka bicaranya. Mas Denny tuh kayaknya tuh mau masuk tuh. Silakan tuh Mas Denny. Mbak Astrid gimana waktu? Udah agak sedikit overtime. Sebenarnya setelah ini sih tinggal sesi foto-foto aja. Jadi kayak kalau bisa dinyalain semua videonya, kita mau screen capture. Mas Denny mau ada masukan apa, Mas? Mungkin semenit 2 menit aja ya. Kalau saya sih lebih concern, kan tadi udah dibahas mungkin mengenai database. Kalau misalkan database, menurut saya sih agak challenging juga untuk ngambil data yang saat ini. Mungkin saat ini karena kita ada di forum yang besar, nanti momentumnya pas pemilihan ketua umum bisa. Tapi saya lebih concern sih untuk mengedukasi IABA ke depannya. Harapan saya kepikiran kalau kita itu bisa terkoneksi sama atasnya pendidikan yang ada di KBRI London saat ini. Kalau misalkan nanti kita udah bisa bangun komunikasi dengan dubes yang ada di sana, mungkin kita bisa mengendorse untuk alumni atau calon alumni. Biasanya calon alumni UK itu dia harus bikin surat keluar tuh dari UK, dan itu biasa di-approve oleh atasnya pendidikan di KBRI. Nah, mungkin kita bisa mendekati secara mungkin nggak terlalu formal untuk merekomendasikan kalau di Indonesia itu ada asosiasi namanya IABA, dan nantinya itu bisa jadi source of people yang akan bagus gitu. Jadi kita nggak usah nyari-nyari lagi, tapi otomatis dari sumbernya kita udah langsung dapat. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Thank you, Mas Denny. Oke, any last? Well, actually kita sudah melebihi waktunya sih. Jadi jika ada komen-komen lain, tampung dulu aja di chat. Kita akan summarize dan kita bakalan tampung semuanya juga. For there will be another events leading up to the RUA itself. Untuk sekarang yuk kita nyalain kameranya semua. Kita mau foto bareng. Yang bantu dari Mas Ari ya Mas ya. Ya, coba nyalakan bareng. Mas Ari Ardianto belum nyala. Mas Denny juga kan? Fotonya. Terus dari Mas Ahmad Umar, bisa di depan kamera Mas. Biar kita foto. Oke. Mungkin yang teman-teman yang lain juga bisa bantu foto juga ya. Buat sebagai backup. Sehat Pak Ahmad. Oke, 1, 2, 3 untuk halaman pertama. Oke, kemudian halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman kedua. Terus halaman ketiga. 1, 2, 3. Sebentar.
Oke, saya rasa itu sudah cukup. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke floor. Oke, thank you so much Mas Ari. Oke, I think that's the end of our event hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir dan meramaikan. Terima kasih banyak juga untuk 4 narasumber kita, Prof. Hik, Pak Hayono, Pak Saiful, dan Pak Irnanda, juga ke Mas Sidarta, dan untuk teman-teman yang udah kasih feedback dan udah bertanya siang hari ini. I wish you all a very good weekend, dan kalau ada apa-apa kita bisa follow IG-nya IABA, ada juga LinkedIn IABA, feel free to just join around. So I think that's all. I wish you have a good weekend, dan stay safe everyone. Terima kasih Astrid, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Minggu lagi ikutan terus ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 2 minggu lagi ikut ya. Pak Yuda. Waduh, siap. Jadi ini nih, deputi senior. Kita dukung Mas Yuda kita semua yuk. Dukung Mas Yuda, udah siap. Ayo semuanya, assalamualaikum, mohon izin duluan. Salam. Bu, kenal. Belum ada Mas Ivan ya. Ya udah. Hari. Ya Nia menjadi sekretariat seumur hidup ya. Ya. Ayo oke Nia. Dari lahir udah cinta IABA. Ya apa-apa, nanti gue bantuin lah, tenang aja. Dari lahir udah cinta IABA. Sama kayak gue ya. Database ya. Itu si Dubes Prancis kan IABA juga, siapa namanya Tata Nasir. Ya si Tata. Iya itu kan juga ini. Iya, I know. Database yang dari Ari PJ. Ari, database yang dari Ari PJ. Gue belum terima database dari Ari.